Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Talia di Bakeku, bahas kegiatan kuliah. Oke teman-teman, gimana nih? Kangen gak sama aku? Kita udah 2 minggu gak ketemu karena emang ya aku lagi UTS. Jadi ketika lagi UTS itu emang kita tidak diwajibkan untuk membuat LJ atau Learning Journal. Tapi sekarang saya kembali lagi. Tiap minggunya bikin Learning Journal. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke episode ke-8. Wow, udah ke-8 loh. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia menonton video saya dari episode 1 sampai episode 8. Terima kasih. Oke, seperti biasa di sini saya akan sharing session apa aja sih yang saya dapatkan atau apa aja sih yang kita bahas di pertemuan ke-8 di mata kuliah Public Speaking. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan skip videonya dan tonton sampai akhir. Oh iya, buat teman-teman yang belum pencet like and subscribe, jangan dipencet dulu ya biar akunnya lebih semangat buat bikin video seterusnya. Oke teman-teman, karena kelompok 1 dan kelompok 5 kemarin udah selesai menyampaikan materinya, pada minggu kemarin setelah UTS itu penyampaian materi yang diberikan atau dipaparkan oleh Bapak dosen sendiri. Oke, pembahasan materi pertama yang diberikan oleh Pak Adi itu kemarin Pak Adi itu membahas tentang fenomena yang sering terjadi, yaitu banyaknya lulusan S1 yang masih menganggur. Nah, apa sih penyebabnya? Salah satu penyebabnya itu adalah karena terlalu memilih-milih pekerjaan. Banyak lulusan yang ingin langsung mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion, jurusan, bahkan dengan gaji yang tinggi, padahal skill tidak ada gitu. Padahal kenyataannya peluang kerja sekarang semakin sempit, ditambah dengan kondisi ekonomi yang juga semakin menantang. Nah, dosen menekankan bahwa seharusnya kita itu tidak terlalu pilih-pilih tentang pekerjaan. Kenapa? Karena dari pekerjaan apapun kita bisa belajar, mengembangkan skill, dan membangun pengalaman. Jadi kayak kita tidak apa-apa kalau misalnya kita bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang kita ambil, seperti itu teman-teman. Jadi daripada kita menunggu pekerjaan yang sempurna, lebih baik kita mulai dari peluang yang ada, karena pengalaman itu akan membuka jalan ke kesempatan yang lebih besar di masa depan. Oke, materi yang kedua yang dipaparin oleh Pak Adi yaitu tentang dalam kehidupan sehari-hari komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu berbicara di ranah privat dan berbicara di ranah publik. Berbicara di ranah privat adalah komunikasi yang terjadi dalam lingkungan dekat seperti keluarga, sahabat, atau teman dekat. Sedangkan berbicara di ranah publik itu adalah komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang seperti presentasi, pidato, menjadi MC, atau berbicara di dalam forum. Pak Adi juga menekankan bahwa berbicara di ranah privat itu sama pentingnya dengan berbicara di ranah publik. Bahkan, komunikasi privat itu bisa menjadi latihan awal sebelum kita tampil di depan umum. Karena kalau kita sudah terbiasa berbicara dengan baik di lingkungan terdekat kita, maka kita akan lebih percaya diri saat berbicara di depan banyak orang. Nah, dosen juga mengingatkan kita untuk memperbaiki komunikasi kita dengan orang tua kita. Jadi, jangan sampai kita hanya menghubungi orang tua kita tuh saat kita butuh saja gitu. Saat kita butuh sesuatu seperti itu. Misalnya kayak minta uang gitu. Tapi cobalah untuk meluangkan waktu, minimal kita menelpon orang tua itu sehari sekali untuk berbicara tentang aktivitas kita hari ini. Bisa lewat telepon atau video call. Kan zaman sekarang kan sudah canggih teman-teman. Kita bisa berbicara melalui digital tanpa surat-suratan seperti zaman dulu gitu. Kita bisa cerita tentang hari ini, pengalaman kita di kampus itu seperti apa, atau hal-hal sederhana lainnya. Karena komunikasi itu bukan hanya soal kebutuhan teman-teman, tapi juga tentang menjaga hubungan dan kedekatan. Oke teman-teman, segitu saja pembahasan yang kemarin dipaparkan oleh dosen kami.
Sebelum kelas diakhiri kemarin, Bapak Adi itu sempat memberikan kita tugas, yaitu 3 pertanyaan dan 1 cerpen. Jadi kita disuruh untuk membuat cerpen dan akan dibahas di minggu berikutnya atau di minggu depan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video saya bisa bermanfaat, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk kita semua yang mau nonton. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih sudah menonton.